Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Farhanul Hakim dari jurusan Pendidikan Agama Islam semester 1 dari kelas D. Di sini saya NIM saya 25 30 10 11 20. Di sini saya akan menjelaskan materi Arab, yaitu tentang isim dilihat dari jumlahnya, jenis kelamin, i'rab, ma'rifah dan nakirah. Yang pertama, saya akan menjelaskan isim dari jenis kelamin. Isim dilihat dari jenis kelamin yaitu terbagi menjadi dua, yaitu ada mudzakkar, yaitu yang artinya laki-laki, dan muannas, yaitu yang artinya perempuan. Mudzakkar, muannas, itu laki-laki, ini perempuan. Ya, sebelum dilanjut, isim itu artinya kata benda, ya. Dan contoh dari apa? Contoh isim dilihat dari sifatnya, dari apa? Jenis kelaminnya mudzakkar, yaitu laki-laki. Contohnya itu kitabun, yang artinya buku. Kitabun, ya, artinya buku. Nah, dan ada juga selain kitabun, yaitu kursiyun, buku. Dan ada juga kursiyun. Ciri dari mudzakkar yaitu tidak adanya ta marbutoh dan adanya adanya domah tanwin nih, dan tidak adanya tak tanis, tak marbutoh. Nah, nih kitabun, kursiyun, kursi. Nah, dan selanjutnya kita isim dari jenis kelaminnya, yaitu ada satu lagi muannas, yaitu perempuan. Nah, contoh dari muannas ini ada saburatun, artinya papan tulis. Saburatun. Nah, ya, artinya papan tulis. Nah, ciri dari muannas ini adanya tak marbutoh, ini cirinya. Cirinya itu. Nah, yang membedakannya itu kalau mudzakkar itu tidak adanya ta marbutoh, kalau muannas itu adanya ta marbutoh. Saburatun. Nah, itu. Contohnya bisa kita bikin kalimat dari hada. Hada kitabun, yang artinya ini buku. Ini buku. Nah, dan kalau muannas itu contohnya bisa
Hadi. Oh, jangan Hadid, jangan ini deh. Bentar. Tilka aja, pakai tilka. Tilka sabur rotun. Tilka itu apa itu deh. Nah, tilka saburatun itu papan tulis. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan isim dari jumlahnya atau disebut adad. Adad jumlahnya. Adad jumlahnya. Adad jumlahnya, yaitu dibagi menjadi 3. Ada mufrad, musanna, dan jama'. Mufrad, musanna, jama'. Nah, mufrad yaitu yang artinya tunggal. Ciri dari mufrad itu tidak adanya kok ciri sih? Mufrad itu kan satu tunggal, berarti tidak diubah apa-apa. Contohnya dari jenis kelamin laki-laki kitabun, bisa kitabun. Atau dari jenis kelaminnya perempuan bisa diambil dari saburatun. Nah, saburatun yang artinya satu buah buku. Yang ini saburatun yang artinya satu buah papan tulis. Ini satu buku. Ini satu papan tulis. Nah, selanjutnya yaitu musanna, yang artinya bilangan bisa disebut bilangan 2. Intinya barangnya atau bendanya itu ada 2. Contohnya enggak ke contoh dulu. Musanna dibagi menjadi 2. Ciri-cirinya ada dari yang pertama, cirinya ada ditambah alif dan nun. Yang kedua, ya dan nun. Nah, kita bisa ambil contoh dari kitabun menjadi kitabani. Kitabani. Nah, arti dari kitabani ini menjadi kan tadinya satu buku ya. Kita musanna nih menjadi 2. Ciri-cirinya alif nun, ini alif nun menjadi 2 buku. Ini 2, ini buku. Ini 2 buku. Enggak, artinya 2 buku. 2 buku. Nah, ini contoh dari musanna jenis kelaminnya laki-laki, mudzakar. Itu kitabani. Nah, gimana kalau jenis kelaminnya perempuan atau muannats? Kita bisa ambil
saburotun menjadi saburotani. Saburotani. Saburotani yang artinya dua buah papan tulis. Nah, menjadi kenapa kepemilikannya menjadi dua? Yaitu karena musanna dan ada cirinya alif nun. Nah, di sini nikah nih. Nah, ada juga cirinya yaitu ya dan nun. Nah, kita bisa diambil dari kata kitabun, kan yang ini kitabani. Nah, karena ini ciri-cirinya bisa juga ciri-cirinya ya nun diubah katanya menjadi kitabaini. Artinya sama, dua buah buku. Biar gampang artinya gitu. Jadi enggak dijabarin kayak ente tuh. Kita Apa tuh yang tadi aku bilang? baini. Sama juga artinya dua buah buku. Atau ini kan jenis kelaminnya laki-laki ya. Nah, gimana kalau perempuan? Sama aja. Kita tambahkan ya dan nun kayak gini nih. Kayak gini. Coba ya menjadi saburotaini. Saburotaini. Ya, semua itu kan kembalinya ke yang empat. Taini. Sama aja artinya dua buah buku. Nah, Ada pembuka itulah musanna. Dibagi menjadi dua, ada alif nun. Ciri-cirinya ada alif nun, yang satu alif nun dan yang kedua itu ya nun. Lanjut kita ke pembahasan jamak. Jamak itu artinya banyak atau lebih dari 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Jamak juga terbagi menjadi dua, yaitu ada jamak taksir dan jamak salim. kecuali 12 ya. Jamak taksir dan jamak salim. Nah, apa yang membedakan jamak taksir dan jamak salim? Kalau jamak taksir itu masih benda tapi tidak bernyawa, karena letak suatu katanya tidak beraturan dari kamusnya. Ini taksir itu tidak beraturan artinya. Area Tapi berarti tidak beraturan. apa total macam itu ada 8 apa ada 9 yang Tidak beraturan. Contohnya kita bisa contoh dari kitabun juga. Kitabun kan asalnya kitabun. Nah, kitabun asalnya kitabun karena kita mengubah menjadi bentuk jamak dan jamak taksir. Kitabun menjadi kutubun. Iya, ini sebagai mendorong. Nah, kan membedakannya tuh. Kan ini ada kitabun tunggal ini. Diganti menjadi bentuk jamak. Yang bentuk jamak taksir tidak beraturan dari kamusnya. Jadi kutubun. Atau bisa diambil contoh lain. Kolamun yang artinya pulpen. Kolamun bisa. Kolamun kan artinya tunggal ya, bukan artinya kolamun kan pensil ya, dan jumlahnya itu satu, tunggal kolamun. Diganti menjadi jamak taksir tidak beraturan menjadi aklamu. Aklamu.
itu. Dan yang selanjutnya kita membahas jamak salim. Nah, jamak taksir ini semuanya bentukannya bukan bentukan, tapi jenis kelaminnya mudzakkar semua. Nah, karena tidak beraturan. Kalau jamak salim itu beraturan dan dari kamusnya. Tidak dibagi menjadi dua, ada mudzakkar salim, ada muannas salim. Nah, bentar ya. Nah, kok kenapa ini ada mudzakkar salim dan muannas salim? Karena jamak salim itu bentukan dari kata benda yang mempunyai jumlah banyak dan memiliki benda yang memiliki otak atau bernyawa. Contohnya muslimun, kalau mudzakkar ya muslimun. Kan muslimun, contohnya itu muslimun kan tunggal ya, belum dirubah. Muslimun. Nah, muslimun ini bisa dirubah menjadi bentuk jamak, yaitu muslimuna, ada waw dan nun. Cirinya dibagi menjadi dua juga. Salah. Nah, muslimuna ada juga cirinya, yaitu dari ya nun menjadi muslimina. Itu juga artinya apa? Kan muslimun kan seorang muslim, muslimuna yaitu artinya banyak orang muslim, berarti sama juga muslimina. Nah, ciri-cirinya yang pertama ada waw nun, dan yang kedua itu ya nun. Selanjutnya kita ke dalam muannas. Kalau muannas cirinya cuma ada satu, yaitu alif. Bukan alif. Cirinya cuma ada satu. Kan muslimun ya. Muslimun diganti bukan muslimun, muannas ya. Muslimun masih tunggal masih di jenis kelaminnya bukan perempuan, jenis kelaminnya laki-laki. Kan muslimun kan laki-laki ya, mudzakkar karena mudzakkar laki-laki. Kalau muannas itu perempuan, menjadi muslimatun karena ada ciri-cirinya tak marbutoh, muslimatun. Muslimatun. Nah, kan ini masih berbentuk tunggal. Cara ganti menjadi bentuk jamannya itu menjadi muslimatun.
membedakannya ini berbeda ya. Ini muslimun artinya kan seorang muslim laki-laki, dan menjadi diubah menjadi bentuk jamak menjadi muslimuna atau muslimina, yaitu banyak banyak orang muslim laki-laki. Kalau yang bawah itu manas perempuan, ada tatanis nih, tatanis jadi muslimatun, seorang muslim perempuan. Diganti bentukannya menjadi jama salim menjadi muslimatun, jadi banyak muslim perempuan. Nah, itu dari isim, dari jumlahnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan isim dari nakiro dan ma'rifah. Isim nakiro ini bersifat umum. Kalau ma'rifah bersifat khusus. Isim nakiro. Jadi isim nakiro itu umum, belum tahu siapa kepemilikannya. Contohnya itu rojulun atau juga kitabun. Nah, cirinya yaitu adanya domah tanwin, ini cirinya. Selanjutnya itu kita ke isim ma'rifah yang bersifat khusus. Ini umum, ini khusus. Nah, ma'rifah ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada alam, nama atau tempat, sudah ada kepemilikannya, tidak bersifat lagi umum. Contohnya alam. Contohnya itu ada nama Muhammad. Atau Ali. Nah, itu alam, nama atau sebuah tempat, udah bersifat khusus. Ada juga alif lam. Alif lam ini apa saja isim atau kata benda yang di dalamnya bukan di dalamnya, yang apa ya, yang mengandung alif lam aja, apa saja isim atau kata benda itu sudah termasuk menjadi ma'rifah khusus. Alif lam, cirinya itu karena ada alif lam dan taknya juga domahnya juga tidak domah tanwin, jadi biasa. Misalkan kan tadinya rojulun menjadi ar-rojulu. Rojulu, ar-rojulu, atau al-kitabu. Nah, selanjutnya ada isim isyarah, termasuk ke dalam ma'rifah. Isyarah. Isim isyarah ini yang bermakna kata tunjuk. Seperti contohnya hadza untuk laki-laki,
kalau untuk mudzakkar. Kalau muannasnya itu hadhihi. Atau bisa juga di mana ya? Di sini. Tilka dalika atau tilka. Hada itu ini, hada itu ini untuk mudzakkar atau laki-laki. Hadihi yang artinya ini juga, tapi untuk perempuan atau muannas. Dalika artinya itu untuk mudzakkar, dan tilka artinya itu tapi untuk muannas, perempuan. Selanjutnya, sehabis ada isim isyarah itu ada isim mausul yang termasuk juga ke dalam ma'rifah. Mausul. Mausul. Mausul ini bermakna kata hubung, menghubung. Contohnya seperti alladhi, allati, alladina, dalam surat juga ada alladzina amanu. Nah, setelah isim mausul itu ada isim dhamir yang sudah kita banyak pelajari. Dhamir yaitu yang huwa huma hum, yauma hunna, anta antum anum, anta antum antum, anti dan sebagainya, karena dhamir. Huwa huma hum, kata ganti seperti huwa huma hum itu untuk mudzakkar, ya huma hunna itu untuk muannas. Nah, seperti itulah umumnya ya. Dan setelah dhamir itu ada isim idhofah atau yang disandarkan. Isim idhofah yang awalnya itu kan nakiro ya, kitabu karena adanya kitabu dan ditambahkan adanya kata Allah, itu menjadi isim ma'rifah karena adanya alif lam. Jadi kitabullah. Jadi kitabullah itu yang artinya kitab Allah atau Al-Quran yang kita ketahui. Nah, atau juga bisa baiti lagi ya, baiti dan ditambahkan dengan kata juga Allah, kata Allah, karena adanya alif lam dan termasuknya ma'rifah menjadi baitullah, rumah Allah, atau yang kita ketahui itu Ka'bah. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir itu ada isim munada, yaitu yang berseru atau memanggil, seperti contohnya ya rojulu, wahai orang laki-laki, wahai
seorang laki-laki, atau ya Muhammad, wahai Muhammad. Ya rajulu. Nah, ya Nabiullah, ya Muhammad, ya Bani Israel. Jadi apa? Berseru atau bermakna munada ini isim munada ini isim yang berseru, memanggil. Nah, jadi kesimpulannya itu isim dari sifatnya itu ada nakirah, umum, dan ma'rifah itu khusus. Kalau umum contohnya seperti rojulun, belum ada kepunyaan, kitabun juga masih umum lah, ditandai dengan doma tanwin. Dan ma'rifah khusus, sudah tahu kepemilikannya, ada itu alam, nama tempat, nama atau tempat, contohnya Muhammad, Ali, dan isim alif lam, termasuknya ke ma'rifah juga. Yang tadinya rojulun menjadi karena adanya alif lam menjadi ar-rojulu, tidak adanya doma tanwin. Kemudian ada isim isyarah termasuk ma'rifah juga karena khusus. Isim isyarah ini kata tunjuk, hada, hadihi, dalika, tilka. Kemudian ada isim mausul. Isim mausul ini kata penghubung, allati, alladzina. Setelahnya ada dhamir, wa humahum, ya humahunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Kemudian ada isim idhofah. Isim idhofah yaitu kata yang disandarkan. Kata kita tadinya kitabun, karena adanya alif lam ada kata Allah, karena adanya alif lam menjadi isim ma'rif ke dalam ma'rifah khusus, ya kitabullah, kitab Allah, Al-Quran, atau baitun artinya rumah, karena adanya kata Allah alif lam menjadi baitullah atau Ka'bah. Dan yang terakhir kata munada, yaitu kata berseru atau memanggil. Contohnya itu ya rojulu, ya Muhammad, ya Nabiullah, ya Nabi Adam, dan sebagainya. Mungkin segitu saja penjelasan isim dari jumlahnya, dari jenis kelaminnya, dari i'rabnya, dan dari nakiro dan ma'rifahnya. Kurang lebihnya mohon maaf, ditutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.